untuk melarikan diri dari gurun hidup-hidup. Mereka yang cukup beruntung bisa bertahan hidup. Membuat pesawat dari besi tua dengan tangan kosong. Agar pesawat lepas landas dengan lancar. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik pesawat ke area datar. Namun mereka ragu apakah pesawat yang mereka ciptakan sendiri ini bisa terbang atau tidak. Tapi sekarang ada masalah yang lebih sulit lagi. Mereka hanya punya 5 batang trik tersisa. Setelah habis, mesin tidak dapat dihidupkan lagi. Dan mereka akan selamanya tinggal di gurun terpencil ini. Kapten, membawa harapan semua orang, perlahan berjalan menuju pesawat. Dengan perhatian mereka, kokpit pesawat memasang seluruh batang pengapian yang tersisa. Siapapun yang di depan akan memutar dayung. Setelah dipastikan motor sudah mencapai posisi berjalan, saya menyalakan api. Upaya pertama menyalakan api jelas gagal. Rasa penuh percaya diri tiba-tiba berubah menjadi kekecewaan. Saya mengaktifkan kembali tugas itu lagi. Mesin dayung di depan motor mulai berputar perlahan. Soalnya, tambahkan minyak secara perlahan. Di bawah kendalinya, mesin mulai berputar lebih cepat. Namun mereka masih tidak senang selama beberapa detik dan mesin perlahan berhenti. Dia mengambil kesempatan untuk memulai kembali untuk ketiga kalinya. Namun, mesinnya sama seperti sebelumnya, hanya berputar beberapa detik lalu berhenti. Semua orang yang berdiri di depan pesawat merasa langit seperti runtuh. Mereka putus asa dan tidak punya harapan untuk meninggalkan tempat ini lagi. Pada titik ini, saya berada di bawah tekanan terbesar dan menyadari mungkin ada kotoran di dalam silinder. Anda harus membakarnya beberapa kali sebelum gagal. Anda perlu menyalakannya untuk menghilangkan kotoran. Namun jika mereka melakukan itu, mereka hanya mempunyai 1 batang pengapian untuk menghidupkan mesin. Di bawah dorongan Elliot, saya mulai menekan tombol start untuk keempat kalinya. Pemandangan di depan mata saya membuat semua orang ketakutan. Untuk bisa melarikan diri dari gurun hidup-hidup, mereka menaruh semua harapan mereka padaku. Di bawah pengawasan banyak orang, dia mengeluarkan batang pengapian terakhir dan kemudian dengan hati-hati mengendalikan pedal gas. Melihat mesin berputar perlahan, semua orang mulai berdoa, berharap mesin bisa hidup dengan lancar. Melihat mesinnya berputar cepat, semua orang di darat langsung bergembira. Setelah itu, saya dengan bersemangat menyuruh semua orang untuk segera naik ke pesawat. Karena pesawat dibuat dengan tangan kosong, mereka hanya bisa bergelantungan di sayap. Tapi setidaknya mereka akhirnya bisa meninggalkan gurun ini. Tapi saat semua orang selesai bersiap, sederet bayangan gelap muncul di bukit pasir di kejauhan. Itulah sekelompok bandit yang pernah kerasukan hantu dan makhluk halus. Kemudian mereka bergegas menuruni lereng berpasir. Mereka bergegas menuju pesawatnya dengan kecepatan 60 km per jam. Saya melihatnya dan menyuruh semua orang untuk berpegangan erat. Dia menginjak pedal gas dan mulai terbang menjauh. Namun, para bandit itu mengertakkan gigi dan mengarahkan senjatanya ke pesawat. Peluru tersebut memutuskan kendali ekor pesawat. Ekor pesawat kehilangan efektivitasnya dan pesawat tidak dapat lepas landas dengan mulus. Tidak jauh dari situ ada tebing setelah lepas landas gagal. Maka semua orang harus mati. Melihat hal tersebut, dia langsung merangkak ke bagian ekor pesawat dan berusaha sekuat tenaga menyambung kembali kabel baja yang putus tersebut. Saat ini, pesawat sudah sampai di depan tebing. Akhirnya mereka bisa melarikan diri. Ini adalah pesawat yang terbuat dari besi tua yang tak hanya tidak memiliki tempat duduk, bahkan kabinnya berada di luar ruangan. Selebaran ini hanya bisa berpegangan pada sayap. Namun inilah harapan terakhir mereka untuk meninggalkan gurun pasir. Namun saat pesawat lepas landas, sekelompok penduduk desa tiba-tiba bergegas menuju mereka. Mereka juga mengangkat senjata di tangan dan menembak dengan liar. Kabel baja penahan ekor pesawat tiba-tiba putus. Tanpa kendali ini, pesawat sulit berangkat dengan lancar. Segera keluar dari tempatnya, mempertaruhkan nyawanya, dan merangkak ke tengah badan pesawat. Beruntung, ia berhasil menyambung kembali kabel baja yang putus tersebut.
Saat ini pesawat telah mencapai tebing dan seterusnya. Tepat ketika para bandit mengira pesawat kehilangan kendali dan jatuh. Detik berikutnya, mengapa sekelompok orang ini muncul di tengah gurun pasir yang sepi? Beberapa hari yang lalu, sebuah pesawat kargo seberat 200 ton perlahan mendarat di pabrik minyak. Misi penerbangan ini adalah untuk membawa staf dan material kembali ke sini. Penanggung jawab pangkalan merasa penerbangan ini tidak baik-baik saja. Ia langsung bertanya kepada pimpinannya dan mengetahui bahwa operasi pengeboran minyak harus ditutup. Tapi hari ini dia harus segera pergi. Dan dia tidak ingin berhenti melakukan pengeboran minyak. Dia menggunakan 20 tahun masa mudanya untuk menghabiskan waktu ini. Jadi dia segera menemui saya. Berharap dia bisa meyakinkan para pemimpin untuk mengubah keputusan mereka. Tapi Anda hanyalah seorang pilot. Bagaimana Anda bisa mencapai pemikiran pemimpin? Kelly tidak berdaya dan hanya bisa menerima nasibnya. Dengan sangat cepat material dimasukkan ke dalam kabin. Kemudian para staf pun mengantri untuk naik ke pesawat. Namun, ketika saya dan orang lain memeriksa jumlah pelanggan, sekali lagi, ditemukan tidak terdaftar. Katanya dia ingin jalan-jalan keliling dunia. Jadi tolong biarkan aku pergi bersamamu. Di bawah bimbingan Anda. Saya juga setuju. Namun saat dia mahir menerbangkan pesawat pulang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gurun yang biasanya damai tiba-tiba menjadi sangat berangin. Badai pasir tiba-tiba datang. Siapapun yang melihat ini segera menyuruhku kembali. Tunggu hingga cuaca kembali baik, lalu simpan kembali. Tapi saya harus menambahkan bahwa saya tidak ingin menunggu hari lain. Maka dia menurunkan tuas pesawat dan menaikkan ketinggian pesawat. Ingin terbang mengatasi badai ini. Elliot menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia segera membuka pintu kokpit dan memberitahu saya bahwa pesawat itu terlalu kelebihan muatan untuk bisa terbang. Tapi saya pikir Anda menyebabkan masalah, jadi saya menyuruh seseorang untuk menutup pintu kokpit. Lalu dia terbang dengan kecepatan penuh menuju badai. Namun ketika sudah sampai di tengah badai, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga pada pesawat tersebut. Semua perangkat tiba-tiba macet. Selanjutnya, mesin kiri pesawat pun langsung terbakar. Baris berikutnya melihat pesawat akan jatuh. Jadi saya segera mengendalikannya dan menurunkan ketinggian. Bersiap untuk melakukan pendaratan darurat di gurun pasir di depan. Namun saat mendarat pesawat menabrak kabin belakang. Salah satu karyawan langsung terlempar keluar akibat hembusan udara. Beruntung, atas usaha saya, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di darat. Namun satu-satunya dokter juga meninggal dalam kecelakaan itu. Para penyintas mengadakan pemakaman sederhana namun hikmat untuk kedua orang tersebut. Saat ini, pesawat rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Untungnya mereka masih punya banyak air dan makanan. Tapi markas terdekat berjarak ratusan mil. Peralatan komunikasi pesawat juga rusak. Menunggu penyelamatan di sini adalah satu-satunya cara untuk mati. Jadi pemimpinnya memanfaatkan seseorang yang tidak memperhatikan dan ingin membawa air lalu pergi. Jadi saya segera menghentikannya. Namun saat semua orang sedang berjuang, tangki air menabrak pipa baja dan pecah. Tepat ketika orang-orang tidak berdaya dan berteriak. Mereka datang untuk memberitahu mereka bahwa ada jalan keluar dari sini. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia mengungkapkan identitas aslinya. Sebuah pesawat sedang terbang cepat di atas gurun ketika badai pasir tiba-tiba melanda. Pesawat mengalami kerusakan parah akibat badai dan hanya bisa melakukan pendaratan darurat di gurun pasir. Pemimpin yang cukup beruntung untuk bertahan hidup ingin mengambil seember air dan pergi sendiri. Saat mendorong tangki air, ia menabrak pipa baja dan melubanginya. Kehilangan air tawar yang langka membuat masyarakat sangat putus asa. Pada saat ini, Elliot tiba-tiba berdiri dan memberitahu semua orang bahwa dia bisa mengeluarkan mereka dari sini. Ia hanya melihat detailnya dan menemukan bahwa mesin sebelah kanan masih beroperasi normal. Sekarang mereka masih punya banyak bahan bakar dan peralatan. Mereka dapat sepenuhnya membangun kembali pesawat dari bagian-bagian ini. Identitas aslinya adalah seorang desainer pesawat terbang.
Namun gagasan yang tidak realistis ini membuat orang mengira dia sedang bercanda. Namun, malam itu dua orang dalam rombongan tersebut tiba-tiba menghilang. Mengikuti jejak kaki tersebut, dia mencari sejenak dan melihat puing-puing pesawat berjatuhan di mana-mana. Jenazah salah satu anggota kelompok itu juga ditemukan di samping beberapa selongsong peluru. Saat ini, orang hilang tiba-tiba muncul dan memberitahuku bahwa dia telah bertemu dengan sekelompok bandit. Ia beruntung bisa selamat, namun temannya ini ditembak mati oleh para perampok dan merampas arlojinya. Hal ini membuatnya agak gelisah. Jadi dia membawa kembali orang yang selamat dan beruntung ini. Selanjutnya, saya menceritakan kepada semua orang kisah para bandit. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa tawarannya mungkin merupakan kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Malam itu mereka mulai mengambil tindakan. Setiap orang mempunyai pekerjaannya masing-masing. Melalui upaya bersama, mereka melepas sayap mesin yang rusak dan mempersiapkannya untuk dipasang di samping mesin yang masih utuh. Namun ketika mereka sedang memotong mesin, percikan api keluar dan menyulut tangki minyak di dekatnya. Lalu, tanpa bahan bakar, mereka hanya bisa bertahan bekerja di bawah terik panas. Untungnya, mereka menyelesaikan perakitan pesawat dengan cepat. Namun saat saya mengecek keadaan pesawat, langit sepi dan tiba-tiba menyambar petir. Dia segera menyadari bahayanya dan segera menemukan gulungan kawat listrik. Bersiaplah untuk menghubungkan pesawat ke tanah. Jika tidak, pesawat akan penuh bahan bakar setelah tersambar petir. Maka usaha semua orang akan dianggap sia-sia. Saat saya sedang memasang kabel ground, tiba-tiba saya menyadari kapan Elliot sudah berangkat dengan pesawat. Pada saat petir menyambar, saya terbang untuk menyelamatkan Elliot. Ketika saya curiga dengan identitasnya, karena tidak mungkin seorang desainer tidak mengetahui tentang sambaran petir seperti ini. Saat ini, pesawat telah menyelesaikan 80% kerja kerasnya dan sedang beristirahat di atas pasir. Namun menemukan sesuatu yang mengerikan di balik bukit pasir. Dia sangat ketakutan dan segera kembali untuk memberitahu semua orang apa yang dia lihat. Malam itu, rombongan saya pergi ke bukit pasir untuk mengamati dengan teleskop. Baru pada saat itulah saya menemukan bahwa di kejauhan adalah tempat para bandit beristirahat. Karena merasa tidak enak, mereka segera mempercepat proses pembuatan pesawat tersebut. Selanjutnya observasi lebih lanjut. Mereka selalu menemukan bahwa seseorang selalu mengikuti mereka. Saya tahu musuh sedang menunggu mereka melemah hingga mereka tidak bisa melawan. Untungnya, dengan upaya terus-menerus, mereka akhirnya membangun sebuah pesawat yang terlihat seperti pesawat sungguhan. Namun ketika Elliot naik pesawat untuk check-in, saya menemukan sebuah rahasia di buku harian Elliot. Elliot sebenarnya yang merancang pesawat itu. Tapi itu hanyalah pesawat model. Hal ini membuat semua orang sejenak putus asa. Salah satu dari mereka dengan marah melemparkan Elliot ke tanah. Pemimpinnya juga mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk mengusir penipu ini. Namun, saat ini saya mengetahui bahwa pesawat justru bergerak saat menghadapi angin kencang. Hal ini memberi mereka harapan lagi. Tunggu sampai angin kencang berhenti. Bersama-sama mereka menarik pesawat ke area datar. Saat mereka hendak lepas landas, para bandit bergegas menuju mereka. Namun landasan pacunya tidak cukup panjang dan pesawat jatuh ke tebing. Tepat ketika para bandit mengira pesawatnya jatuh. Beberapa orang yang terbang di langit berteriak keras, melampiaskan kegembiraan mereka. Semangat pantang menyerah dalam situasi terdesak adalah kunci penyelamatan diri. Film berakhir di sini.